Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodatul Islah dengan NIM 22135158. Saya berasal dari manajemen perhotelan. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi tentang wawasan Nusantara membangun dinamika Nusantara. Di sini saya akan menjelaskan dengan adanya konsep wawasan Nusantara, wilayah Indonesia menjadi sangat luas dengan beragam flora dan fauna serta penduduk yang mendiami wilayah itu. Namun demikian, wawasan Nusantara juga mengajak seluruh warga negara untuk memandang kekuasaan wilayah dan keragaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Dalam kehidupan bernegara merupakan satu kesatuan yang utuh. Luasnya wawasan Nusantara tentu memiliki tantangan bagi Indonesia untuk mengolahnya. Terdapat 4 tantangan dalam pengimplementasian wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu pemberdayaan masyarakat. Artinya memberikan peranan dalam bentuk aktivitas dan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan nasional. Pemerintah dapat memperkuat masyarakat dengan memberikan prioritas perkembangan pada daerah-daerah yang tertinggal. Yang kedua yaitu dunia tanpa batas atau globalisasi. Pada saat sekarang ini kita dapat melihat bahwa dunia ini menjadi transparan tanpa adanya batas-batas antar negara. Hal itulah yang akan mempengaruhi pola pikir, sikap, dan perilaku bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu era baru kapitalisme. Era ini diterapkan oleh negara-negara kapitalis untuk mempertahankan eksistensinya di bidang ekonomi dengan cara menekan negara-negara berkembang melalui isu global yang mencakup HAM, demokrasi, lingkungan hidup untuk kepentingan mereka sendiri. Hal inilah yang perlahan-lahan akan meruntuhkan sikap pendirian dan kesadaran bangsa Indonesia terhadap nilai-nilai falsafah Pancasila. Yang keempat yaitu kesadaran warga negara. Esensi wawasan Nusantara. Esensi wawasan Nusantara juga terkait dengan kewaspadaan nasional terhadap konflik komunal yang dapat ditinjau dari aspek persatuan dalam keberagaman, serta pemahaman geopolitik dalam membangun suatu daerah sehingga terwujudnya pemerataan yang dapat meminimalisirkan terjadinya konflik komunal. Konsep wawasan Nusantara juga menciptakan pandangan bahwa Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah merupakan satu kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Contoh penerapan wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari adalah menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta menumbuhkan sikap nasionalisme dan cinta tanah air dan menghargai tiap perbedaan yang ada. Esensi wawasan Nusantara. Esensi wawasan Nusantara adalah kesatuan wilayah dan persatuan bangsa Indonesia. Dapat diketahui bahwa sejarah munculnya wawasan Nusantara adalah kebutuhan akan kesatuan atau keutuhan wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Wilayah itu harus merupakan satu kesatuan dan tidak lagi terpecah-pecah oleh adanya lautan bebas. Dapat pula kita ketahui bahwa wilayah Indonesia terpecah-pecah sebagai akibat dari adanya aturan hukum kolonial Belanda, yakni ordonansi pada tahun 1939. Barulah setelah adanya deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957, wilayah Indonesia barulah menjadi satu kesatuan, di mana laut tidak lagi sebagai pemisah tetapi sebagai penghubung. Wawasan Nusantara yang pada awalnya sebagai konsepsi kewilayahan berkembang menjadi konsepsi kebangsaan. Artinya, wawasan Nusantara tidak hanya berpandang keutuhan wilayah saja, tetapi juga persatuan bangsa.
Bangsa Indonesia ditandai sebagai bangsa yang heterogen. Heterogenitas bangsa ditandai dengan keragaman suku, agama, ras, dan kebudayaan. Konsep wawasan Nusantara menciptakan pandangan bahwa Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah merupakan satu kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Pandangan demikian penting sebagai landasan visional bangsa Indonesia, terutama dalam pelaksanaan pembangunan. Urgensi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sangat penting, berfungsi sebagai panduan dan pedoman dasar bagi penyelenggaraan bagi kehidupan yang memberikan motivasi dorongan untuk mencapai tujuan. Juga melandasi perjuangan bangsa Indonesia untuk bersatu dalam mencapai tujuan nasional secara utuh, menyeluruh, dan terpadu. Maka untuk menjamin agar kesatuan Indonesia selalu terpelihara, bangsa Indonesia melahirkan wawasan Nusantara. Pandangan itu adalah satu konsepsi geopolitik dan geostrategi yang menyatakan bahwa Kepulauan Nusantara yang meliputi seluruh wilayah daratan, lautan, dan luar angkasa yang di atasnya beserta seluruh penduduknya adalah satu kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik dalam arti yang pertama, bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah. Yang kedua, bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, serta memeluk dan mempercayai kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, bahwa secara psikologis bangsa Indonesia harus satu senasib, sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air. Yang keempat, bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serata ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Yang kelima, bahwa kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Urgensi wawasan Nusantara. Sebelumnya dikatakan bahwa wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional outlook bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara bisa kita bedakan dalam dua pengertian, yakni pengertian etimologis dan pengertian terminologi. Secara etimologi, kata wawasan Nusantara berasal dari dua kata wawasan dan Nusantara. Wawasan Nusantara dapat dijadikan sebagai pedoman demi mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional bangsa. Gagasan wawasan Nusantara telah menjadi konsep yang sangat dipertimbangkan untuk menjadi dasar dalam bernegara dan berbangsa. Dengan adanya konsep wawasan Nusantara, wilayah Indonesia menjadi sangat luas dengan beragam isi flora, fauna, serta penduduk yang mendiami wilayah itu. Hal ini dikarenakan visi tersebut dihadapkan pada dinamika kehidupan yang selalu berkembang dan tantangan yang berbeda sesuai dengan perubahan zaman. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang lebih lanjut akan membentukkan sikap bela negara, yang setiap warga negara Indonesia sadar akan sikap cinta tanah air dan berbangsa, serta bernegara yang menjadi model utama untuk menggerakkan partisipasi setiap warga negara Indonesia dalam menghadapi sikap bentuk ancaman. Berdasarkan uraian di atas, wawasan Nusantara berfungsi sebagai wawasan pembangunan, bahwa pembangunan nasional hendaknya mencakup pembangunan dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, secara terpadu, utuh, dan menyeluruh. Praktik kewarganegaraan adalah salah satu model pembelajaran yang aktif diterapkan dalam proses pembelajaran sehingga menekankan pada kesempatan peserta didik mendapatkan pengalaman langsung atau nyata dengan melalui pengamatan permasyarakatan permasalahan yang ada di lingkungan sekitar, beserta pemecahan sehingga peserta didik lebih memahami peran, hak, dan kewajiban serta tujuan dari pendidikan kewarganegaraan.